Shalom, selamat malam saudara-saudara. Judul renungan malam kita adalah pelajaran dalam hidup. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pimpinan kepada kami sepanjang hari ini. Dan malam ini kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan renungan ini boleh menguatkan iman kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ayat renungan kita diambil dari Lukas 13 ayat 9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Tahukah saudara bahwa sedikitnya 3 cara pohon apel menumbuhkan tunas baru yang menghasilkan buah? Mungkin saudara tidak akan pernah memerlukan pengetahuan yang sepele ini, tetapi karena pengetahuan tersebutlah pohon apel itu tidak jadi dipotong. Di pekarangan rumah yang disediakan gereja untuk kami di Inggris, terdapat 2 pohon apel. Yang satu syarat dengan buah, yang disebut Cox Orange Five Pines, buah apel langsung dari Taman Eden. Yang lain, meskipun lebih besar batangnya, sudah untung kalau menghasilkan 12 buah yang disebut Golden Delicious sepanjang tahun. Usaha terakhir yang kulakukan untuk pohon yang tidak berbuah itu, seperti yang disebut dalam perumpamaan tersebut, ialah membeli buku tentang membersihkan cabang-cabangnya dan cara membuat tunasnya agar berbuah. Dengan memegang buku pada tangan sebelah lagi memegang gunting untuk memotong dahan. Aku mengikuti petunjuk dengan teliti. Ada orang-orang di St. Albans dan perguruan tinggi Newbold yang menyaksikan apel yang memalukan itu. Maksud perumpamaan Yesus itu ialah bahwa Allah tidak pernah putus asa sebelum masa pengadilan tiba. Bangsa Israel menerima hukuman sebagai satu bangsa karena cara mereka memperlakukan putra Allah. Penggemburan tanah sekitarnya yang terakhir, pemupukan terakhir, tidak membawa sambutan bangsa itu sehingga harus ditebang. Buah yang akan dihasilkan umat Kristen itu menunggu penyerbukan roh untuk kuasa Kristus. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang tidak mungkin tidak berbuah. Yang perlu bagi pohon apel itu hanya tangan yang terampil. Sekarang kita bukanlah seperti pohon apel atau pohon ara ataupun seperti pohon anggur, sehingga kita menanti-nantikan dan merindukan buah roh itu. Makhluk berakal yang sudah berubah itu akan mengerahkan kemauannya untuk mewujudkan tujuan, lalu menyambut kuasa Allah. Dengan mempercayai kuasa Allah, maka ia akan mengeluarkan tunas yang akan menghasilkan buah. Karena harapan yang berkobar-kobar di dalam diri kita itu, maka kita tidak akan merasa jemu terhadap pembersihan yang dilakukan tangan Allah. Tindakan Allah tersebut ditunggu-tunggu, bukan hanya untuk mengampuni, menobatkan, melainkan untuk mengubah cara hidup kita juga. Perjanjian baru mengajar dari hal hidup yang gemilang maupun dari hal kebebasan dari dosa di hadapan Allah. Sekarang ini saudara mengharapkan Allah bertindak di dalam hidup saudara. Saudara dan Dia menginginkan supaya saudara berbuah. Tetapi hal itu tercapai hanya dengan caranya sendiri. Ia mengajak saudara agar menyerahkan dirimu mutlak kepadanya.
Penyucian yang sejati ialah penyesuaian segenap hidup kepada kehendak Allah. Pikiran dan perasaan yang berlawanan terhadap kehendak Allah telah ditaklukkan. Lalu suara Yesus menimbulkan hidup baru. Renungan ini diambil dari Sanctified Life halaman 8. Demikian renungan malam ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sudah mendengarkan renungan malam ini. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang berserah sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dan biarlah hidup kami menghasilkan buah-buah yang memancarkan terang dan kasih Allah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.